Kalau yang pernah beli pasti kembali lagi. Ini digoreng setengah matang. 1.000 juga, enggak rugi. Ah, tepungnya meliket, lengket. Ah, enggak putus ya. Payah dapat yang begini. Enak kali bang. Beda sama tempat lain. Beda rasa. Apa khasiatnya? Coba bilang. Simpel dan mudah dan enak. Ini tandanya gorengannya alhamdulillah. Laris, ya kan? Diaduk. Nanti dicampur sama pisang. Ya. Perkenalkan, nama saya Rena Wanda, usia saya 23 tahun. Saya owner dari Pisang Mania. Alhamdulillah baru aja selesai wisuda, sekarang udah sarjana agroteknologi. Untuk usahanya kita udah 1 tahun lebih, mulai itu dari bulan 12 tahun 2022. Kegiatan saya sekarang fokus untuk mengembangkan bisnis sih, lebih kayak memanage tentang menu-menu baru gitu. Sekarang untuk karyawan dari Pisang Mania udah ada 9 orang, 6 orang di outlet dan 3 orang di bagian produksi. Kalau awalnya dulu 1 orang, terus 2 orang, bertahap sih. Nanti abang yang dikasih nggak ada, itu bayar sama kawannya kan ya. Itu ini betul, NBC Barbershop itu yang udah di situ memang. Itu lagi dibuat. Bentar ya. Lagi. Iya. 2 lapis. Tak semua. Iya, awal mula viralnya itu karena buat vlog di TikTok tentang A Day in My Life kayak gitu, tentang hari pertama jualan. Itu alhamdulillah videonya tuh sempat tembus 20.000 viewer. Terus emang pas naiknya banget itu waktu di kehilangan gas di hari ketiga gitu. Saya gak lupa di hari kedua atau hari ketiga sih antara itu. Terus waktu itu saya upload video tentang kehilangan gas tersebut, itu banyak banget yang nonton videonya, terus simpati, terus sampai customer yang datang tuh kayak ngelebihin uang dari harga seharusnya karena dibilang kayak, "Kak, ini buat beli gas, buat tambah beli gas baru," kayak gitu. Setelah dari situ kan kayak ada semangat karena videonya banyak yang nonton, akhirnya saya jadi makin rajin buat video Day in My Life. Dan ternyata alhamdulillah viewersnya tuh konsisten dan bagus kayak gitu. Coklat keju. Cuma ini lebih banyak kejunya. Kalau dulu tuh ngabisin pisang 1 sisir tuh rasanya susah banget karena yang beli paling cuma 3 box kayak gitu. Sehari tuh cuma laku 3 box, 5 box. Kalau sekarang alhamdulillah kita udah laku hampir 400 sampai 500-an box. Kalau untuk pisang itu bisa 15 sampai 20 tandan sehari. Karena pisang untuk piscok sama untuk Pisang Mania juga kan.
Kalau kita pakai itu pisang kepok. Kalau misalnya untuk lagi nggak musim pisang kepok, kita pakai pisang raja. Kalau untuk pisang mania, dia sebenarnya pisang goreng crispy, cuman dia dibuat dalam bentuk yang lebih unik. Jadi kayak sekali makan tuh bisa langsung masuk gitu, bulat-bulat. Terus dipakein aneka topping, jadi lebih bervariasi untuk rasanya. Jadi untuk di sini sendiri tuh menu utamanya memang pisang mania. Dan alhamdulillah ternyata antusias dari warga Banda Aceh tuh ternyata suka. Karena kebetulan menu pisang kayak gini emang baru-baru pertama di Banda Aceh adanya. Kalau untuk pisang mania itu start harga original 15.000. Terus ada yang 20.000 pakai topping coklat keju. Ada juga yang harganya 23.000. Itu pakai varian glaze. Kalau untuk piscok kita start harga mulai dari 12.000 untuk yang original. Terus untuk varian topping aja itu 13.000. Kalau dipakein taburan lagi 15.000. Paling mahal 15.000 biasanya kalau customer yang beli. Beda-beda sih, kadang satu hari lebih banyak pisang mania, kadang satu hari lebih banyak piscok kayak gitu. Paling rasanya aja yang kalau untuk best seller di pisang mania itu best sellernya coklat keju. Kalau untuk piscok yang paling best seller tuh coklat tiramisu keju. Ya kalau untuk pelanggannya sendiri itu emang lebih banyak cewek, terus juga mahasiswa gitu kan. Karena kan emang daerah Darussalam tuh daerah pelajar kan. Jadi kalau udah sore jam pulang kuliah tuh alhamdulillah rame anak mahasiswa yang jajan di sini gitu. Kalau untuk sore aja tuh bisa sekitar 150 sampai 200. Di sini sendiri lebih ramai hari biasa, hari mahasiswa masih kuliah, karena kayak Rena bilang tadi, yang banyak jajan di situ kan anak mahasiswa. Malah kalau di hari weekend itu kadang omsetnya lebih turun dikit, karena emang kalau daerah Darussalam lagi weekend tuh agak sepi, banyak mahasiswa yang balik kampung atau liburan kemana gitu kan. Kalau hari biasa kayak sekitar 400 sampai 450 kayak gitu. Kalau misalnya rame banget bisa nembus 500 box. Tapi kalau untuk weekend bisa paling 300 sampai 400 box. Aturan pakai ini dulu. Yuk, ada pesanan. Ada kasih tolong. Tilang gas juga digantiin sama teman sih. Dia yang gantiin uangnya karena di situ posisinya Rena betul-betul udah nol banget, udah 0 kali. Udah nggak ada uang sepeser pun, udah tiba-tiba hilang gas, kayak sempat nyerah di saat itu, kayak sempat udah nggak usah jualan lagi aja. Terus kayak tiba-tiba dia udah jangan nangis nih kita beli sekarang. Ya udah karena dibeliin gas baru, terus lanjut lagi jualannya. Kayak ada yang menguatkan gitu. Kalau saat itu nggak ada dia, mungkin Pisang Mania bakalan nggak berdiri sampai hari ini sih. Bisa subscribe di situ tuh banyak rekomendasi makanan, rekomendasi usaha-usaha yang bisa kalian mulai juga gitu. Jadi emang
emang channelnya itu sangat memotivasi banget. Ini yang Banda Aceh, Kak. Sekarang juga Rena nggak cari lagi yang mahasiswa untuk di outlet, tapi kalau untuk diproduksi bisa mahasiswa. Salah satu alasannya itu kan kalau udah selesai kuliah pulang ke kampung kayak gitu, jadi harus ngajarin lagi capek. Ditaruh toppingnya 2 lapis kan? Iya, pakai keju juga. Di atas pakai keju juga, cuma lebih full. Alhamdulillah ada dalam waktu dekat ini, insya Allah kalau misalnya memang dipermudah selesai Lebaran udah opening sih. Rena juga mau ngucapin buat semua orang yang udah support dan ngikutin cerita Rena dari awal. Terus banyak juga yang sama sekali kita nggak kenal gitu, bahkan nggak tahu sama sekali masing-masing, tapi supportnya tuh bener-bener tulus banget, kayak sampai mempromosikan jualan Rena gitu kan. Termasuk juga Abang Sultan Kuliner dan juga Abang Abu Rinal, makasih banyak ya. Rena sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan orang-orang yang bener-bener tulus membantu sesama kayak gitu. Terus juga kepada customer yang juga sering support secara mental juga, sering kayak semangatin via DM, via komen-komen, kayak mereka tuh termotivasi dan juga kayak support. Pokoknya terima kasih untuk semuanya lah gitu. Nanti batal. Ini pisang kulitnya aja hijau, dalamnya udah matang. Udah matang. Ini tahu digoreng. Tahu Timbul Jaya, Solo, pabrik I, yang begut. Ini berapa? Wong Solo, Wong. Yang laga alam tahu Sumedang, tapi harga lambung. Sumedang. 20.000. 20. Ya, campur aja. Pisang pistol. Kelong malah kayak India, ting maju tapi rasa. Kayak paju saya beli lo. Warna malah lagi masak. Nama saya Apaki. Kalian jualan gorengan. Ada berapa jenis? Ada tahu, ada tempe, ada bakwan, ada piscok, pisang, godok-godok, sukun. Adalah barang-barang berapa. Kalau yang pernah beli pasti kembali lagi. Nah, rasa sama orang yang beli lah, bukan sama saya. Kalau orang itu rasanya enak pasti balik lagi. Ya. Berarti balik kan? Balik. Cuma yang lumayan rame jam 4 sampai jam 6. Orang pulang kerja, orang bermacam-macam, orang kerja bangunan. Tepung ini kita buat sendiri, kita tumbuk sendiri, kita rendam suruh orang yang giling. Apa aja Pak adonannya ini? Adonannya tepung, telur, kapur, dan penyedap rasa, garam. Kita nggak ada pakai penyedap lain, garam saja. Penyedapnya di telur. Nah, ini pelanggan tetap. Walaupun beli sedikit tapi tiap hari saya beli. Kalau nggak pagi sore. Makin saya bilang kurangi makan goreng, makin kuat ya makan. Saya bilang jangan banyak goreng, makan goreng. Nanti berat badannya naik. Nah, dalam ada lampa merah-merah. Ini madu asli. Itulah kelebihan gorengan Bapak. Ada pakai madu. Madu, nggak ada gorengan pakai madu. Takut pakai madu karena madu mahal. Kalau laku banyak nggak apa-apa. Jual tetap dari itu. Yang paling spesial pisang sama tahu. Nah, ini piscok. Ini pun banyak penggemar. Harganya 1.000. Serba 1.000. Piscok ini 1.000 juga. Ibu ini mau biasa makan piscok. Dia tahu harganya. Pakai air es Pak ya? Garing, nggak berminyak. Es batu. Nah, oh gitu. Di gorengan nggak ada orang lain yang pakai air es, nggak ada yang orang lain pakai madu. Cuma di sini, saya bukan saya ngomong. Gorengan 1.000, serba 1.000. Ini lebih kurang dalam 500 goreng. 400 lebih lah. Ya,
Ini tepung kita buat sendiri. Daripada tepung beras kita rendam, suruh orang giling. Adonannya dalam telur, kapur, madu, garam. Madu, telur, kapur, tepung, garam. Sudah digoreng setengah matang. Jadi kita goreng balik supaya mantap. Ini setengah matang sudah. Jadi kita masih kasih goreng sekali lagi biar mantap. Kalau menurut saya biar enak. Kecuali pisang ya sekali goreng. Nah, ini digoreng setengah matang. Goreng di rumah? Dia mesti gitu kalau gorengan. Kita goreng setengah matang juga dulu. Di samping Harapan Muda orang tak tahu. Yang paling beda di madunya. Kalau orang paling benci madu kalau perempuan. Tapi kalau gorengan ini paling datang pelanggannya. Tengok, ini pelanggan hari-hari. Tiap hari. Ini sama semua pelanggan hari-hari. Sama madu. Di situlah bedanya. Tapi jualan 1.000 tuh ya? 1.000 juga. Enggak rugi. Tepungnya. Kalau ada madu tepungnya gini. Karena madu lekat, lengket. Enggak putus dia. Itu rahasianya ya? Rahasia. Tapi ini enggak dirahasiakan. Kalau orang mau silakan. Tapi madu mahal. Melabuh, Belang Pidi, Tapak Tuan. Dari luar ada Malaysia karena nginap hotel depan. Boleh ada juga tapi dia kurang karena kita nggak ngerti bahasa. Bukan dia nggak mau. Yang dia tanya kita nggak tahu bilang. Apa yang dia tanya kita nggak tahu. Rumah sakit, guru, pegawai kantor pulang, bawa pulang 30, 20 paling kurang. Campur apa? Ini rahasia nih. Rahasia usaha. Rahasia perusahaan. Kita aja ngomong mamplang je. Dia ngomong gorengan lebih bagus je. Goreng ada Pak? Ada Pak. Ini adonan pisang ya? Adonan pisang, gorengan pisang. Pisangnya nggak boleh gede? Nggak boleh gede. Kalau bagi saya, nah orang sebagian cari yang gede, tapi rasanya beda. Bukan karena murah, pisang ayam nggak boleh. Dia pisang ayam kalau kita goreng sedang goreng keras, kemudian lembek. Kalau masih panas ya keras. Kalau ini sampai besok boleh makan, besok pagi masih boleh makan. Nggak putus ya, kalau ada madu nggak putus. Madunya kira-kira kalau harga saja lah, kita bilang harga dalam 15-17 ribu, 10 kilo tepung. Madunya dalam 15-17 ribu, telur 10. Nggak ada di Banda Aceh gorengan pakai madu. Di sini aja yang ada, di Jalan Tengku Umar, di samping Harapan Muda. Tolak minyak, bukan dia makan minyak, dia tolak. Tolak keluar. Rahasia minyak kurang sedikit. Kalau minyak banyak dia makan minyak. Bukan minyak ya? Bukan dia tolak, begitu jatuh gorengan dia makan. Kalau api harus gede juga, tapi kalau gede kali dia pakai sedikit, dikurangi. Dia bertemu ada orang baru. Awak lume benar. Kita habis sholat duhur sampai jam 6 sore. Malam enggak? 1.500, 1.700 kalau hujan 2.000. Nah, kita kadang-kadang jualan satu hari kalau hujan sampai 2.000 gorengan. Enggak banyak orang lain lagi. Sampai 7.000, 3.000. Pengen makan deh Pak, kalau pengen beli kasih Pak. Satu aja ya? Doa. Siap. Amin. Bumbu rahasianya apa? Kok Ini besok kita cerita bumbu rahasia. Silakan. Payah dapat yang begini. Susah. Mantap Bang. Karena ada anunya. Ada apanya? Anunya. Beda. Ada lebahnya. Memang beda. Enak kali Bang. Beda sama tempat lain. Saya beli di Ketapang, ya. Beda rasa. Apa rahasianya? Coba bilang. Saya malah nih pernah saya minta itu pakai nasi saya makan. Iya. Butuh bumbu rahasianya. Hitung sendiri. Salah sendiri kalau kurang. Pisang sama tahu yang paling banyak. Pisang ada 4-3 tandan. Kalau yang udah pernah pasti datang balik. Harga 1.000. Karena kita jualan depan rumah di samping rumah sakit. Orang belum tentu punya duit semua. Kita berpikir juga ke situ. Sambil berkah juga ya?
Ya, jadi orang-orang rumah sakit kadang seminggu di sini bawa duit, beli makan, dia lapar sambil jaga orang sakit, beli gorengan 10.000. Maka kita nggak boleh naik harga. Untung dikit pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, janji banyak laku pasti ada untungnya. Allah tetap membantu kita kalau kita bantu orang lain. Isinya, Matang. Masih ada ke pisau. Dua batu ah. Pero ba? Ini oke kembang kan? Enak dan manis kan. Tahu itu sama makan goreng ada di batu juga. Harus berubah warna. Warna dari putih sudah jadi merah. Waduh. Gorengan nggak ada, yang orang tahu di samping Harapan Muda. Nggak ada nama. Kalau saya taruh nama diminta bayar. Nah, udah punya nama katanya. Nggak boleh ada nama. Gorengan tanpa nama. Pelanggannya sampai ke Takengon, Birun, Pantol Labu. Karena di sini rumah sakit. Itu bukan saya ngomong aja, memang kenyataan. Nggak ada nama. Jalan Lengkuman di samping Harapan Muda. Sudah tahu orang. Gorengan nggak ada nama. Masya Allah. Pisang coklat crispy 1000-an. Masya Allah. Coklatnya. Oh, tak gorengannya tebal. Syukur. Jualan di sini dari tahun berapa ya? Dari tahun lebih kurang sudah 7 tahun. Sebelumnya belakang. Di belakang rumah sakit. Waktu koprit, nggak ada orang di belakang, saya pindah ke depan. Kopi deh. Kopi waktu kopi di rumah sakit nggak ada orang. Saya pindah ke depan. Sepi ya waktu itu. Sepi. Jadi saya bertahan terus di depan sampai sekarang. Alhamdulillah. Sudah kembali seperti dulu juga. Tapi saya bekerja cuma 2 kan. Nggak ada orang pakai orang lain. Oh, sama istri. Suami istri saja. Anak ada lain kerja. Tapi alhamdulillah per bulan boleh pendapatan dalam 12 juta. 12 juta lebih per bulan. Sebulan ya? Kalau hujan sampai 15 juta. Berdua ya. Tapi ada lah gaji 7 juta 1 bulan. Tapi kerjanya berat. Jadi Nah. saya bangun sampai yang salat subuh saya terus bekerja. Pergi Lambaru, pulang Lambaru, orang istri buat di rumah apa yang dibuat, isi tahu, goreng tahu, isi bakwan macam-macam lah. Untuk biaya anak sekolah, untuk tabung umrah, tabung naik haji. Wah, Masya Allah. Kalau rumah enggak, udah ada rumah. Jadi untuk pendidikan ya? Ya, untuk anak pendidikan supaya kita enggak kita jual yang sudah ada. Mau piscok sama gorengan gorengannya 5.000, piscoknya 5.000. Enak bicoknya. Enak. Gorengnya enak. Alamat orang yang paling tahu di samping Harapan Bunda. Kalau orang pesan dari Gojek, beli gorengan di samping Harapan Bunda. Orang Gojek kan pesan sama-sama apa? Gojek datang, beli 30, beli 50. Gorengan modern, bedanya madu saja. Lain sama. Denmark. One day here and then we're going to Sikkim. Thank you so much. Terima kasih. Kenapa bang pisang apakir? Bisa dibilang kok namanya ini pisban tuh pisban bandre, pisang bandre. Nah, kalau apakir tuh emang namanya. Nah, ini garam digumpal dengan ya. Telur 2 butir. Ini vanili. Dicampur sedikitnya aja. Assalamualaikum, nama saya Zikri Maulana, usia 23 tahun. Sekarang menjalankan usaha pisban pakir Darussalam di Banda Aceh. Usaha ini dari ayah sih dulu, ayah dari tahun 90-an. Sekarang saya kelola dari tahun 2018 sampai sekarang. Pertama kami di sini cuman gerobak model sorong, belum sewa toko. Dari tahun 2014 lah udah masuk ke sini, udah masuk ke toko. Untuk sampai matang gitu.
sampai hancur kapurnya. Airnya berapa? 4 aja dulu. Siap pakai tepung, tambah lagi. Beras. Kalau untuk alamatnya, Pisbana Pakir ini ada di samping bersebelahan dengan Bank BSI, pas tepat di samping lorong PBB utama. Kalau kami buka dari pukul 3 sampai pukul 11 malam lah. Beras. Beras ini. Untuk berapa gorengan kalau sekali bikin? Ini 1.500 sampai 800 ya. Gorengannya di sini kita patokannya 3, pisang, tempe, tahu. Seandainya kalau ada hujan atau berkemungkinan untuk lakunya gede, baru kita iniin buah sukun sama buah ketela. Jadi yang ready setiap hari itu 3. Yang ready setiap hari itu 3, pisang, tempe, sama tahu isi. Udah kawan dulu. Pisang habis berapa tandan Bang setiap hari? Kalau pisang seminimnya kadang 20 sampai 30 dandan. Pernah di atas 30? Di atas 30 selama setelah Covid ini udah kurang. Dulunya sebelum Covid sampai mentok 40-45. Setelah Covid udah menurun lah. Tempe sama tahu tuh masih standar-standar yang besar. Masih sama kayak dulu. Tempe habisnya 10 plastik atau 9 plastik. Dalam satu plastik tuh ada 10 buah tempe. Kalau tahu biasa kami pakainya 2 papan, 3 papan. Pakai ember gede itu. Selain pisang di sini apa aja Bang? Minumannya ada kacang hijau, ada bandrek. Kalau sekalian minum-minuman saset pun ada, kayak kopi-kopi kan, itu ada juga di kita. Kalau bandreknya bandrek apa aja? Bandrek biasa, bandrek susu. Kalau kacang hijau gitu enggak, kacang hijau biasa, kacang hijau susu. Minum di sini kalau untuk bandrek biasa 4.000, itu gelas kecil. Kalau gelas besar 6.000, sedangkan yang pakai susu gelas kecil 6.000, gelas besar 8.000. Gorengannya 5.000, sekarang 4 lah. 5.000 4 potong. Berarti nggak bisa jual 1.000 lagi Bang? Nggak bisa dijual 1.000 lagi Bang.
yang membedakan gorengan Apakir dengan yang lain ada nggak? Kalau kami pisangnya nggak pakai pisang kampung lagi bang. Kalau kami emang pisangnya pisang dari Nia. Kalau pisang kami kayak gini bisa dibilang nggak tercampur sama minyak, nggak terlalu menyerap minyak. Crispy-nya beda juga sama yang lain. Biar renyah dini bang. Walaupun tinggal untuk besok mesti crispy dah. Itu rasanya bisa terbilang di tepungnya kan, di adonannya. Itu boleh bagi nggak rahasianya? Rahasia. Kalau untuk adonannya kita pakai 3 bahan jenis bang. Tepung mawar, tepung kanji, dan tepung beras giling. Kalau selain itu kita menyempurnakannya dengan garam, vanili, telur, bawang, dan situ semua diaduk sekalian. Penggorengannya itu api atau yang lain berpengaruh nggak bang? Itu berpengaruh bang. Kalau kita kan pakai kompor yang kayak api tos untuk apinya emang harus maksimal. Seandainya apinya nggak maksimal, itu bisa mempengaruhi buat gorengan, buat menyerap minyak. Berarti nggak bisa crispy ya? Itu biasanya bukan di gas bang, itu di kompor. Kalau di kompor kan emang kompor gede pakainya. Itu seandainya kalau minyaknya belum panas, kalau kita goreng pisang atau tempenya, itu berpengaruh untuk crispy, pengaruh juga. Otomatis minyaknya tuh menggumpal di gorengannya, menyerap minyak. Kalau orang kerja untuk sekarang 6 orang, itu udah semuanya. Di rumah termasuk saya sendiri yang buat Nia. Kayak resep bandrek, cuma resep bandrek aja di rumah. Kayak punya adonan bumbu isi tahu. Kalau untuk kesehariannya gorengan tuh bisa dibilang 2.500 lah lakunya bang, per potongnya. Itu minimalnya 2.500. Seandainya nanti kalau ada kemungkinan di cuacanya hujan atau mendung, itu bisa menembus kira-kira 4.500 atau 5.000. Itu biasanya hari apa ramenya bang? Misal untuk ramenya belum tentu bang. Kadang di hari Minggu beda laku, di hari Senin juga beda. Menurut cuaca kita, seandainya kalau musim dingin atau musim hujan tuh, alhamdulillah lumayan lah. Kalau di sini kebanyakan yang beli gorengannya apa bang? Mahasiswa atau? Di sini rata-rata bisa kita bilang bang 60% mahasiswa. Seandainya kalau kampus itu nggak ada aktif, itu udah kurang di kita. Pelanggan utamanya mahasiswa bang? Pelanggan utama di mahasiswa. Mari, kenapa? Itulah kalau kendala untuk sekarang ini, yang terutama di bahan baku ya bang. Kayak gas itu kan, minyak itu kan udah melambung naik di harga tinggi ya. Kayak gas tuh udah naik, tepung kayak beras, tepung beras kan kita pakai juga, itu udah naik juga harganya. Apalagi ketika mahasiswa libur, itu makin nggak bisa dibilang lagi bang. Kacau ya? Luar biasa. Nah kalau di Darussalam nih bisa kita bilang kota mahasiswa. Seandainya nggak ada mahasiswa, lumayan. Karena bisa kita bilang bang,
dari hasil titik inilah, dari ayah dari nol bisa buat rumah, pokoknya bisa. Kami sekolah pun udah selesai semua. Yang udah dapatkan ayah kayak kos-kos udah terbangun juga dari hasil nih, kayak rumah, bahkan kayak kakak sama saya pun udah selesai lah sekolahnya. Saya beli tanah bang ya? Tanah semacam itulah bang, dari hasil gorengan nih kan. Ini pisang kepok. Pisang kepok yang laburi. Ini untuk goreng tahu, untuk goreng tempe, pisang. Begitu lah gorengan Bu Ani. Ini tinggal masukkan terus. Simpel dan mudah dan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ani. Pekerjaan saya sehari-hari ya buat gorengan. Lokasinya samping kantor OJK arah ke Jembatan Pango. Bukanya setiap hari setelah azan zuhurah jam 2 sampai jam 6. Jadi setiap hari itu jualan? Setiap hari, insya Allah setiap hari kalau sehat badannya, kalau nggak ada halangan apa-apa ya setiap hari. Takoh dulu. Enggak. Pokoknya review bawah kok. Menunya ada pisang goreng, ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada bakwan, ada risol, ada ubi kayu, ubi singkong yang isinya gula merah. Udah gitu ada buah sukun, ada ketela, semuanya ada 8 macam. Harganya masih 1.000, belum naik. Ada rencana naik? Rencana naik belum. Tapi sembako lagi mahal nggak sekarang? Itulah, sembako lagi mahal, semuanya lagi mahal, nggak apa-apa, bismillah. Yang penting insya Allah laris manis, nggak banyak, ada dikit. Ini nggak pakai tepung.
mulainya dari tahun 2021. Sebelumnya saya ngelondri di rumah. Tapi laundry masih jalan. Sekarang selama goreng, ngelondrinya udah nggak ada lagi. Itu udah fokus gorengan, boleh. Ya. Kita goreng kayak gini, kalau goreng pisang kan. Kita hitam kali udah. Ini belangongnya ya udah hitam karena udah setiap hari untuk goreng. Kan dipakai. Kalau disimpan ya putih. Ini tandanya gorengannya alhamdulillah. Laris, ya kan? Ya kan? Iya. Kami semuanya mengolahnya di rumah. Di rumah ada 2 orang yang kerja ya, yang bantu. Ada yang ngisi tahu, ada yang belah pisang, ada yang buat risol. Pokoknya ya ada kawan di rumah. Tapi sekarang usahanya sama suami gitu. Ya, suami sebenarnya supir mobil ya, mobil dump truck. Cuman saat dia nggak kerja, dia nggak ada kerjaannya di sini bantu-bantu saya gitu. Kalau di sini gimana peminatnya? Alhamdulillah peminatnya ya ramai, lumayan. Kalangan apa aja yang beli? Ada yang dokter, ada yang kantoran, pokoknya alhamdulillah. Apalagi kalau orang kantoran nih, kalau pas dia ada rapat, ada pertemuan gitu kan, ya belinya sama kita, pesannya sama kita. Ada yang sampai 200.000, tuh kalau pas dia ada rapat. Oh gitu. Kira-kira habis berapa tandan Bu pisang? Hari-hari biasa 2-3, tapi kalau pas musim hujan ya 3-4. Karena kan hujannya kan mendadak gitu ya. Kalau tahu ada 2 papan, tempe sampai 3 bungkus, ubi kayunya ketelanya ya sampai 5 kilo. Alhamdulillah udah ada 1000 potong. 1000 potong ada? Ada. Nanti kalau ada anak-anak kami bagi gitu. Misalnya kan nanti kan ada ibu-ibu bawa anak-anak kan, itu kami kasih sepotong-sepotong. Udah gitu tuh orang beli misalnya 10.000 kita tambahin. Nanti kadang ada yang kecil kita tambahin gitu. Aduh. Kalau di sini yang paling laris itu apa? Yang paling laris itu ubi kayu, pisang, risol, tempe. Semua sih. Semua ya? Bawaan aja sampai 4 kilo, 3 kilo ya kan. Awan? Itu tahunya aja sekitar 200-250. Banyak juga ya? Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang benar-benar sama semua? Sama semua. Kadang-kadang habisnya sama. Ada juga kadang-kadang habis, sedih juga sih. Itu nanti sampai rumah saya bagi-bagi. Malamnya saya bagi-bagikan sama tetangga siapa yang misalnya nanti malam ini kan nanti kalau nggak habis gitu kan saya kasih terus apa yang lewat gitu. Saya nggak goreng lagi untuk besok gitu nggak ada. Kalau nggak habis ya udah kita bawa ke rumah, kita bagi-bagikan sama tetangga gitu. Cita-citanya apa?
kepingin jadi sukses. Ya kan semua orang itu mau dia impiannya ya kan. Nggak usah yang tinggi-tinggi kali lah. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan ini gorengan laris manis terus setiap hari itu pun udah alhamdulillah kali. Alhamdulillah itu udah saya beli motor untuk anak satu ya kan. Biarpun second. Ya janganlah kalau mobil ya nggak mungkin. Orang baru 2 tahun, jalan 3 tahun dibeli mobil nggak juga. Mau habis? Habis ya. Harapannya ya mudah-mudahan laris manis terus ya kan. Mudah-mudahan nanti orang yang tahu itu biar semua singgah kemari beli gorengan ibu. Amin. Udah tuh mudah-mudahan ini nanti ada tempat yang bagus lagi ya kan. Biar enak. Ini kan kami kan lagi kejar-kejaran juga dengan Sapol. Kalau seandainya ini harus ini ya kan. Rak kami kalau malam kan harus dipindah. Kalau siang itulah capek kali. Itulah maunya ada tempat gitu. Kalau sewa kayaknya belum sanggup. Kemarin itu sempat juga sih ada bandrek kan. Karena kemarin itu kan sendirian, jadi nggak sanggup. Ini aja kita lah kejar-kejaran sama Sapol ya kan. Capek juga ya. Namanya usaha, Bu. Iya. Ini soal. Warga dari Banda Aceh, ada yang berminat makanan gorengan kami, bisa mampir di sini di samping kantor OJK, mau naik ke Jembatan Pangu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Afrilia Maulida. Saya tinggal di Ketapang, Aceh Besar, dan orang tua saya membuka usaha gorengan pisang goreng ceker. Saya anaknya, anak kandung. Jadi usahanya tuh di bidang makanan, jual pisang goreng ceker, Bang. Kayak ada banyak aneka, kayak ada ubi, ada bakwan jagung, ada tahu isi, tempe isi, dan risol juga. Harga pisang goreng cekernya berbeda dengan harga gorengan lainnya. Kalau misalnya harga pisang goreng cekernya itu satu buahnya itu 1.500, sedangkan harga yang lainnya semua 1.000. Tapi untuk pembelian 10.000 itu kita taruh 7. Sebenarnya kenapa namanya pisang goreng ceker teladan? Karena dulu awalnya kita tuh bukanya di desa Garut, Jalan Teladan. Makanya dibilang pisang goreng ceker teladan. Terus kenapa pisang ceker? Karena kan pisang gorengnya tuh beda dengan pisang yang lainnya. Pisang gorengnya tuh dipotong diiris kecil-kecil, terus kayak kembang kayak gitu. Bukanya dari jam 1 siang sampai maghrib, kadang-kadang juga sampai isya, tergantung kapan banyak stok persediaan pisangnya sih. Jadi pisang yang dipakai untuk pisang goreng ceker ini pisang wak atau disebut bisa juga pisang monyet. Cara buat adonannya tuh simple, cuman tepung beras terus ditaruh garam sedikit dan ditaruh ke bawang supaya renyah. Kalau dipotongnya itu kayak mana dipotongnya? Cara potongnya tuh dia diiris-iris, Bang. Kecil-kecil kayak potong tangan. Nanti potongnya manual ya? Kipas terus 3 6
Sehari itu habis berapa tandan pisang? Per hari itu beda-beda Bang, tergantung cuaca biasanya. Kalau misalnya hujan-hujan itu habis sampai 10 tandan, tapi misalnya panas cuaca panas habisnya sampai 7 tandan lah. Pisang goreng ceker bukanya tuh 4 bulan setelah tsunami, sekitar tahun 2005 lah Bang. Awal-awal buka itu bukan pisang, buatnya Mama bukan pisang goreng ceker, tapi kayak pisang goreng kipas. Terus kayak dikreasiin lah, buatlah pisang ceker. Mama emang pertama kali yang buka. Dulu kayak bosan nggak atau ngapain, akhirnya cobalah buka jualan gorengan. Tapi pertama bukan kayak pisang goreng ceker nih, pisang goreng biasa juga. Lama-lama kreasi sendiri gitu. Karena kan supaya unik ya. Udah masak, karena kalau misalnya terus kan dia nggak manis pisangnya, makanya pisang kayu manis. Kalau misalnya pisang yang belum masak itu kelat. Lagi pakai ceker pisang gorengnya aja. Pisang biasa 10.000 yang paling banyak kantor sih Bang, kayak orang kantor sering pesan juga, sering orang Cina biasanya, tapi orang tuh pesannya itu setengah matang. Biasa orang tuh pesannya kayak 200 potong terus dikirim ke Jakarta kayak gitu. Ibu-ibu sering juga yang tuh oleh-oleh biasanya, ada yang ke Padang kayak kemarin. Biasa orang tuh kasih kotak aja. Kalau kami yang kerja kan alhamdulillah saudara semua, bantu-bantu lah Bang. Abis itu kakak juga kan, 5 orang. Kan saya tuh cuman bagian naruh-naruh aja, yang potong tuh orang lain kan. Biasanya kan karena kuliah, kadang kalau misalnya saya masuk dari pagi sampai siang, saya cuma taruh sore, itu sisanya kakak. Terus misalnya saya masuk sore sampai siang tuh kakak semua kayak gitu. Kapan saya kosong lah saya bantu. Ya kami ganti-gantian sama kakak, karena kan bantu orang tua. Pisang nggak ada ya? Harapannya semoga usahanya makin lancar, terus juga dikenal banyak orang, banyak lakunya. Untuk teman-teman yang sekitar Banda Aceh, kalau mau makan gorengan, ayo coba gorengan kita. Di Jalan Soekarno-Hatta, Lam Arak, dekat lampu merah Sipang Ketapang, 200 meter kalau di arah Lam Baru. Ini pisang apa Kak? Raja, nggak jual kepok. Kepok masuk angin. Dulu 5 atau 6 5 lah kata orang. Lebih banyak pisangnya habis. Pisang berapa tandan? 7 atau 6. Nangka ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira. Sekarang kami jualan pisang goreng tanduk crispy. Alamat kami di Lampenerut, Jalan Soekarno-Hatta, depan Mi Kocok Sidul. Kami jualan setiap hari, buka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
Untuk perbedaan pisang goreng ini dengan pisang goreng yang lain, pisang goreng ini memakai pisang tanduk atau biasa orang sebut pisang elang. Pisang tanduk sendiri mungkin besarnya bisa 3-4 kali ukurannya pisang raja. Pisang ini biasanya diiris menjadi 6-8 potong. Jadi pisangnya itu pertama dibelah 2, kemudian diiris-iris menjadi 6 bagian. Kalau pisangnya itu berukuran lebih besar bisa menjadi 8 potongan. Menu lengkap pisang goreng crispy, sukun crispy, ketela crispy, nangka crispy, nenas crispy, rambutan crispy, salak crispy, tape, kurma. Harganya per item semua 1.000, sama semua. Untuk harga pisang ini, satu potongnya saja bisa berharga Rp5.000. Jadi kebayangkan kalau dia potong menjadi 6 bagian dan dengan harga Rp1.000, berarti satu pisang itu mendapat keuntungan Rp1.000. Sangat tipis sekali. Tapi Masya Allah luar biasa karena peminatnya itu sangat banyak sekali. Bahkan ada yang sampai datang dan tidak kebagian. Biasanya ibunya itu hanya jualan dari siang sampai sore aja nih guys. Jadi sebagian pelanggan yang datang telat biasanya nggak kebagian. Jadi itulah yang membuat pelanggan-pelanggan di sini banyak yang kecewa karena duluan habis saking banyaknya peminat pisang goreng ini. Bestseller pisang goreng tanduk crispy sama nangka goreng. Pisang goreng tanduk nomor 1, harga sama 1.000-an. Ini kalian bisa lihat sendiri perbedaan ukuran pisang tanduk dengan pisang raja. Dari segi kulitnya yang tebal, panjang, dan sangat besar. Ini kalau pisang elang disisir jadi berapa, Kak? Disisir jadi 3. Oh, 3. 3. Pisang biasa 2. 2. Sayang tak urung dong yang ngetakok. 2, 3. Kalau pisang tanduk itu sendiri dari daerah mana itu? Aceh Utara, Birun ya. Dia punya ciri khas rasa yang berbeda dari pisang lain. Namanya memang pisang tanduk karena bentuk tanduk ya. Bedakan pisangnya bentuk sama ukuran ya. Pisang tanduk lebih besar, 3-4 kali. Ciri khas rasa pisang tanduk asam buah ya. Kalau raja lebih ke manis, lebih manis. Banyak yang suka ya pisang tanduk ya. Oh, penggemarnya luar biasa, meledak penggemar tanduk. Oh iya? Aduh. Oh, udang goreng itu juga, Bang. Pelanggannya enggak di daerah Lampenurut aja ya. Banyak Ketapang, Ulai Karing, Matai ke sini, Ujung Bate. Begini ngapa ini orang ini orang.
tak perlu dukung orang kita. Ya kan? Per hari ya, 7 tandan atau 8 tandan pisang raja. Pisang tanduknya sekitar 30 buah. 30 buah pisang tanduk. Di bawahnya lagi ada sukun 10-11 yang besar-besar. Ketela 6 kilo. Mungkin yang lain kayak tape, kurma, nangka sama 2 kilo ya. Berarti paling banyak pisang ya? Pisang 8 bohmu habis. Mulai jualannya dari tahun berapa Kak? Tanggal 26 Desember 2022. Ini cabang pertama ya di Pantai Labu, keluarga juga ya. Mulai belajar ya, ada keinginan, dorongan dari keluarga. Alhamdulillah bisa buka cabang sendiri. Orang kerja satu orang bisa merangkap semua bagian. Ya, semua bagian. Omset per hari kami rata-rata 1,5 juta ya, tergantung cuaca bisa sampai 1.800.000. Jadi kalau mau beli pisang di sini usahakan datangnya sebelum asar, karena kalau sudah asar itu antriannya rame full dan bisa nggak kebagian. Harapan saya lebih maju, bisa buka cabang lagi, pelanggannya lebih banyak lagi. Alhamdulillah kami jaga kualitas sama rasanya tetap terjaga ya. Yang paling kami jaga kualitas dan rasa. Yang mau coba, yang belum rasa bisa mampir ke alamat kami Lampenerut, Jalan Soekarno Hatta, depan Mi Kocok Sidul.